Halo, assalamualaikum teman-teman. Eh, Tahu artinya branding? Kita sering dengar kata-kata branding, ya. Branding sendiri adalah proses membenamkan citra yang baik atau image yang baik di mata pelanggan ataupun customer yang bisa diterima baik secara rasional ataupun irasional, ya. Ini adalah pengertian dari branding sendiri, ya. Jadi membenamkan suatu image atau citra yang baik di mata pelanggan, ya. Itu intinya, ya. Bagaimana caranya membenamkan image yang baik? Tentunya banyak proses yang harus dilewati, ya. Saya kasih contoh. Contohnya, teman-teman tahu Aqua, ya. Aqua adalah jenis air mineral, ya. Ketika kita berbelanja, kita beli, ya, kita beli ke warung, ke toko-toko kelontong, kita pasti menyebutkan, Pak, beli Aqua. Atau kita ambil air mineral, ya, Pak, Aquanya 1 berapa? Bu, Aquanya 2 berapa? Padahal yang kita pegang belum tentu Aqua, ya. Bisa jadi Ron 88, bisa jadi clay mineral, gitu ya. Yang kita pegang belum tentu Aqua, tapi kenapa kita selalu bilang, ya, Aqua? Atau kita nyuruh temen, nyuruh saudara, nitip dong Aqua 1. Begitu datang, yang datang bukan Aqua, apakah kita komplain? Enggak, ya. 80-90% nggak akan komplain, ya. Begitu datang bukan Aqua, minum, ya. Nggak akan, oh, saya nggak mau, harusnya Aqua, ya. Jarang sekali orang yang mementingkan merek sekarang. Bagaimana bisa seperti itu? Kok bisa, ya? Kita bilang Aqua, yang datang lain, ya. Kita bilang nitip beli minuman Aqua, gitu ya, yang datang yang lain. Kok bisa, ya? Berarti kan di mata masyarakat, di benaknya masyarakat, air mineral, air minum identik dengan Aqua, ya. Kok bisa, ya? Ini adalah kekuatan dari branding, ya. Bagaimana branding ini bisa masuk ke dalam benak customer atau pelanggan sehingga bisa diterima secara rasional ataupun irasional. Kok bisa Aqua seperti itu? Contoh yang lain, ya. Tahu Astor, ya. Tentu teman-teman tahu yang namanya Astor, ya, coklat, ya, berbentuk wafer batangan, ya. Tapi apa kita tahu, ya, bahwa Astor itu merupakan merek, ya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwa Astor itu adalah merek. Yang kita pikirkan Astor adalah wafer berbentuk stick, gitu ya. Tapi apakah pernah kita bilang bahwa oh ini wafer stick? Nggak ada yang bilang, ya. Coba teman-teman tes, ya. Kalian ambil wafer stick, ya, merek apapun, terus tanya sama teman-teman kalian, sama saudara kalian, tunjukin apa ini, pasti bilangnya Astor, ya. Kebanyakan, saya yakin, ya. Tanya saudara, ini apa sih? Pasti bilang Astor. Ini apa sih? Pasti bilangnya Astor, ya. Nggak ada yang bilang wafer stick. Apa ini wafer stick? Nggak ada, ya. Jarang sekali, ya. Pasti bilangnya Astor. Kok bisa? Sekali lagi, kok bisa, ya, sekelas Astor, gitu ya, membenamkan image perusahaannya, image mereknya di mata masyarakat, di mata customer, di mata pelanggan, bahwa wafer stick identik dengan yang namanya Astor, ya.
gimana caranya dia rebranding, ya gimana dia caranya menunjukkan bahwa Loverstick adalah Astor. Itu semua adalah proses branding. Kembali lagi, branding adalah menanamkan atau membenamkan sebuah image atau citra yang baik di mata pelanggan, di mata customer, baik diterima ya secara rasional ataupun irasional. Ya. Dari dua merek ini kita bisa ambil contoh bagaimana Aqua dan Astor ya sudah berhasil ya membuat branding mereka ditanam di mata masyarakat atau pelanggan. Ya, mereka sudah berhasil. Ya. Tentunya itu butuh proses, ya, butuh waktu, ya, dan bukan hanya sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Ya. Tapi setiap proses itu harus dinikmati. Setiap proses itu ada jatuh bangunnya. Setiap proses pasti ada feedback, ya. Setiap proses pasti ada review, ya. Pasti ada analisa bagaimana Aqua dan Astor ini membuat branding mereka terkenal, membuat branding mereka atau brand mereka tertanam di benaknya masyarakat. Ya, butuh proses. Baik, segitu saja. Kita akan lanjut di part 2. Kita belajar bersama, ya, kita kupas bersama gitu ya. Kalau ada pendapat lain tolong isi di kolom komentar ya. Saya masih belajar, kita semua belajar. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.